Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari pembahasan tentang jagat raya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah Gabe Dermawan, Tegar, dan saya sendiri Leni Seprina. Jagat raya adalah alam semesta yang sangat luas dan tidak terukur, yang terdiri atas berjuta benda angkasa, kabut gas, atau kelompok nebula yang kemudian tersusun menjadi gugusan bintang. Berikut teori-teori terbentuknya jagat raya. Teori yang pertama adalah teori mengembang dan memampat atau oscillation theory. Pada awal terbentuknya jagat raya karena adanya suatu siklus materi yang diawali oleh massa yang mengembang yang disebabkan reaksi inti hidrogen. Akibatnya, terbentuklah galaksi-galaksi yang diperkirakan berlangsung selama 30 miliar tahun. Galaksi-galaksi tersebut lama-kelamaan meredup dan kemudian memampat yang diawali dengan keluarnya pancaran panas. Peristiwa tersebut berlangsung terus-menerus. Makanya, teori ini disebut dengan teori mengembang dan memampat. Teori yang kedua adalah teori keadaan tetap atau steady state theory. Dalam kosmologi, teori ini sudah tidak digunakan lagi. Dalam permodelan ini, materi baru terus dibuat ketika alam semesta mengembang agar sesuai dengan asas kosmologi sempurna. Akibatnya, walaupun alam semesta mengembang, alam semesta tidak berubah dan tidak ada awal ataupun akhir. Teori ini juga banyak ditolak oleh sebagian kosmolog dan ilmuwan lain karena dalam bukti pengamatan, model ledakan dahsyat dan usia alam yang terbatas. Teori yang ketiga adalah teori ledakan dahsyat atau The Big Bang Theory. Teori ini menyebutkan bahwa bumi berbentuk selama puluhan miliar tahun. Mulanya, terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Putaran tersebut menyebabkan bagian-bagian kecil dan ringan dari kabut terlempar keluar dan berkumpul membentuk cakram raksasa. Di satu waktu, gumpalan kabut raksasa itu meledak dan membentuk galaksi dan nebula. Teori yang keempat adalah teori alam semesta kuantum. Pada teori ini, ruang hampa pada hakikatnya tidak ada. Yang ada adalah partikel-partikel subatomik. Teori kuantum didasarkan pada ide bahwa semua kemungkinan peristiwa memiliki probabilitas untuk terjadi, tak peduli seberapa fantastik peristiwa itu. Terdapat pergantian kuantum menuju status baru, di mana alam semesta tiba-tiba berinflasi luar biasa besar. Keseluruhan alam semesta muncul dari lompatan yang sangat tidak mungkin. Tapi untuk saat ini, pengubahan probabilitasnya berada jauh di luar jangkauan teknologi yang ada saat ini. Jenis-jenis galaksi. Galaksi adalah sebuah sistem masif yang terikat gaya gravitasi yang terdiri atas bintang, gas, dan debu medium antar bintang. Dan materi gelap komponen yang penting namun belum begitu dimengerti. Kata galaksi berasal dari bahasa Yunani, yaitu galaxias, yang berarti seperti susu, yang merujuk pada galaksi Bima Sakti. Galaksi yang pertama adalah galaksi Bima Sakti. Galaksi ini merupakan galaksi yang ditemukan pada 18 Juli 1783. Galaksi ini merupakan galaksi besar yang ditempati oleh manusia saat ini, di mana bumi terdapat di dalamnya. Galaksi Bima Sakti terdiri dari 400 miliar bintang dengan garis tengah sekitar 130.000 tahun cahaya, di mana 1 tahun cahaya merupakan 9.500 miliar kilometer. Dengan perhitungan ini, menandakan bahwa galaksi Bima Sakti merupakan galaksi yang sangat besar. Galaksi yang kedua adalah galaksi Magellan. Galaksi ini sering disebut sebagai nama awan Magellan, di mana awan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu awan Magellan kecil dan besar. Awan ini sesungguhnya adalah dua galaksi yang mengorbit pada galaksi Bima Sakti. Ukuran mereka adalah 14.000 tahun cahaya serta 7.000 tahun cahaya. Jarak antara awan Magellan besar dan juga kecil adalah 160.000. Galaksi yang ketiga adalah galaksi Ursa Major. Memiliki jarak hingga 10 juta tahun cahaya
Dan galaksi ini biasanya sering dikenal dengan nama galaksi beruang besar. Ursa Major sering dikenal karena terlihat sebagai 7 bintang terang yang berguna bagi kapal dan juga perahu sebagai patokan saat berlayar di malam hari. Jumlah bintang pada galaksi Ursa Major ada 6, dan galaksi Ursa Major biasa dilihat di langit kutub utara. Galaksi yang keempat adalah galaksi Black Eye. Galaksi Black Eye merupakan salah satu galaksi yang cukup populer sama halnya dengan galaksi Bima Sakti dan lainnya. Galaksi ini ditemukan oleh astronom Prancis yang bernama Charles Messier. Ia menemukan ada yang aneh dalam cincin kabut dan berwarna gelap. Cincin kabut tersebut mengelilingi intinya yang cukup terang. Galaksi ini seperti sebuah mata sehingga disebut dengan Black Eye. Galaksi yang kelima adalah galaksi Andromeda. Galaksi ini merupakan galaksi besar dengan diameter hampir 200.000 tahun cahaya, yang berarti memiliki diameter 2 kali lipat dibandingkan galaksi Bima Sakti. Andromeda sendiri memiliki massa 300 hingga 400 bilion kali massa matahari. Struktur galaksi Andromeda cukup mirip dengan Bima Sakti, yakni berbentuk spiral, jaraknya sekitar 2,5 juta tahun cahaya. Galaksi ini memang terlihat seperti kabut, namun teropong yang dapat menampakkan bintang Andromeda bisa melihat. Ukuran Andromeda bisa terlihat seperti bulan dan memiliki ukuran lebih dari 7 kali diameter sudut bulan. Galaksi ini berisi 1 triliun bintang dan sangat tajam. Galaksi yang keenam adalah galaksi pusaran air. Biasa disebut dengan Messier 51A. Adalah interaksi galaksi spiral desain utama dengan inti galaksi aktif Seyfert di rasi bintang Canes Venatici. Galaksi pusaran adalah salah satu galaksi yang paling terkenal di langit. Galaksi pusaran dan tetangganya adalah NGC 5195, yang mudah diamati oleh para astronom amatir, dan dua galaksi tersebut bahkan dapat dilihat dengan binokular. Binokular adalah seperti sebuah teropong. Galaksi ini juga merupakan target populer bagi para astronom profesional yang mempelajari untuk lebih memahami struktur galaksinya. Galaksi yang ketujuh adalah galaksi roda biru. Galaksi ini biasa disebut dengan Blue Pinwheel. Galaksi ini memiliki jarak 2 tahun cahaya dengan galaksi Bima Sakti. Galaksi roda biru merupakan galaksi kecil yang dekat dengan bumi sehingga bintang anggota galaksi ini memang mudah dilihat dengan menggunakan binokular dan teropong khusus untuk bintang. Galaksi yang ke-8 adalah Sombrero. Galaksi ini merupakan galaksi yang cukup membingungkan. Kenapa dinamakan Sombrero? Karena galaksi ini berbentuk topi milik orang-orang Latin. Galaksi ini memiliki bentuk yang spiral dan juga galaksi yang ada di bagian rasi bintang Virgo. Galaksi ini memang tampak seperti sombrero, namun bukan yang sebenarnya. Tetapi jika dilihat dari bumi saja, sombrero merupakan galaksi yang cukup rumit dibanding dugaan yang dibuat para ilmuwan. Satu-satunya cara memahami galaksi ini adalah memikirkan dua galaksi di sisi yang berlawanan. Galaksi yang ke-9 adalah galaksi dolar perak. Galaksi ini disebut dengan galaksi Silver Coin. Merupakan galaksi yang berbentuk spiral dengan letak 13 juta tahun cahaya. Galaksi ini terdapat di konstelasi Sculptor, yakni galaksi Starbus, yang berarti bahwa saat ini mengalami periode intens pembentukan bintang. Ada dua teknik yang digunakan untuk mengukur jarak ke galaksi Sculptor dalam 10 tahun terakhir ini. Dengan jarak yang cukup jauh, menjadikan galaksi ini tidak terlalu terlihat dari bumi. Galaksi yang terakhir adalah galaksi Centaurus. Centaurus merupakan galaksi yang biasa dikenal dengan sebagai nama NCG. Galaksi lentikular ini memiliki jarak sekitar 11 juta tahun cahaya. Ini adalah salah satu radio galaksi yang berada dekat dengan bumi. Galaksi ini bisa disebut sebagai galaksi terang kelima di langit, dan galaksi ini hanya terlihat dari lintang utara serta belahan bumi bagian selatan. Selanjutnya adalah ciri-ciri galaksi.
Ciri-ciri yang dimiliki galaksi adalah galaksi yang memiliki cahaya sendiri. Jadi, galaksi memiliki cahaya sendiri dan berbeda dengan planet. Planet yang membutuhkan matahari untuk menerima cahaya. Dan sedangkan galaksi memiliki cahaya sendiri dan bukan dari pantulan. Di mana sinar gamma adalah salah satu senjata terbesar yang ada di alam. Sinar ini didapatkan dari semburan pulsar atau bintang besar yang mati dan juga meledak serta memancarkan radiasi. Sinar ini dipercaya menjadikan sebuah galaksi menjadi lebih terang. Begitupun dengan black eye yang terlihat gelap. Ia memancarkan warna yang berbeda sehingga terlihat lebih gelap dibanding galaksi lainnya. Sinar ini memiliki cahaya yang paling energi dan paling kuat, tetapi mata manusia tidak dapat melihat. Galaksi yang kedua adalah galaksi. Ciri-ciri galaksi yang kedua adalah jarak galaksi jauh. Galaksi tidak berdekatan, melainkan berjauhan adalah ciri-ciri galaksi yang kedua. Entah sebab ada hal yang mungkin seperti gravitasi atau sejenisnya. Sesungguhnya, galaksi ada banyak, mungkin hingga ratusan. Selain daripada itu, ada juga galaksi yang dideteksi mempunyai jarak yang jauh hingga jutaan cahaya galaksi. Ciri-ciri galaksi yang ketiga adalah galaksi lain bisa terlihat. Dikatakan sebelumnya bahwa galaksi tidak mungkin berdekatan, sebab takutnya ada galaksi yang lainnya yang bisa terlihat berada di luar Bima Sakti. Seperti hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya seperti adanya benturan atau tercampurnya planet. Selain daripada itu, galaksi terbentuk sebab benda di luar angkasa membentuk kelompok. Apabila berdekatan dan bercampur dengan galaksi lain, maka akan menjadi satu galaksi besar. Ciri galaksi yang keempat adalah galaksi memiliki lubang hitam. Adalah tempat di ruang angkasa di mana gravitasi terdapat sebuah gravitasi yang sangat kuat. Bahkan cahaya pun tidak dapat menembus keluar atau masuk. Gravitasi ini begitu kuat sebab hal ini sudah diperas ke dalam ruang kecil. Black hole adalah lubang hitam bisa terjadi pada saat bintang sedang sekarat atau mendekati akhir hidupnya sebuah bintang. Bentuk-bentuk galaksi. Terdapat ada 3 bentuk galaksi. Yang pertama adalah elips. Galaksi ini terlihat seperti elips. Galaksi yang termasuk dalam tipe elips ini dimulai dari galaksi yang berbentuk bundar dan yang berbentuk bola pepat. Struktur galaksi ini tidak dapat terlihat dengan jelas. Galaksi elips sangat sedikit mengandung materi antar bintang serta anggotanya merupakan bintang-bintang tua. Contohnya seperti galaksi tipe M87 ialah galaksi elips raksasa yang berada di rasi Virgo. Bentuk yang kedua adalah spiral. Spiral diberi nama sesuai dengan bentuknya yang menyerupai spiral, di mana lengan spiralnya memanjang dari pusat galaksi ke pinggir cakram. Lengan spiral merupakan daerah pembentukan bintang yang sedang berlangsung, sehingga lebih terang dari pusat galaksi, karena didiami oleh bintang muda yang panas. Bentuk yang terakhir adalah tak beraturan. Galaksi ini tidak mempunyai bentuk khusus. Anggota dari galaksi tipe ini terdiri dari beberapa bintang tua dan muda. Contohnya seperti awan Magellan besar dan awan Magellan kecil. 2 buah galaksi tetangga yang terdekat dengan Bima Sakti yang hanya berjarak sekitar 180.000 tahun cahaya dari Bima Sakti. Selanjutnya adalah orbit. Orbit adalah suatu jalur berulang yang teratur di mana suatu objek mengelilingi objek lainnya. Sehingga orbit adalah lintasan yang tetap, teratur, dan berulang pada suatu benda dalam mengelilingi benda lain. Misalnya nih,
Kita berlari beberapa keliling dalam suatu lintasan lapangan yang berbentuk elips. Hal ini pasti kita sedang mengorbit pada pusat lapangan tersebut. Namun, benda yang mengorbit biasanya memiliki kecepatan yang tetap dan cenderung tidak berubah. Berikut benda-benda angkasa yang mengorbit. Yang pertama adalah planet. Planet adalah benda langit yang mengorbit dan mengelilingi bintang. Planet sendiri memiliki massa yang cukup sehingga punya gaya gravitasi sendiri. Planet memiliki keseimbangan serta bentuk yang bulat dengan diameter lebih dari 800 km. Ada 8 planet dalam sistem tata surya, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang kedua adalah asteroid. Asteroid adalah benda langit yang berukuran kecil dan tidak termasuk planet dan lebih besar dari meteoroid. Asteroid terbuat dari batuan dan logam, juga bahan organik. Diameter asteroid diperkirakan sekitar lebih dari 1 km dalam sistem tata surya. Yang ketiga adalah komet. Komet adalah benda langit yang kecil dan mengelilingi matahari dengan garis edar yang berbentuk lonjong. Namun, bentuknya bisa juga hiperbolis. Saat komet berjarak cukup dekat dengan matahari, komet akan terlihat memiliki ekor yang terang. Ini kenapa komet sering disebut dengan bintang berekor. Komet yang paling terkenal yakni komet Halley, yang mengorbit matahari dan bisa terlihat oleh penduduk bumi setiap 75 sampai 76 tahun sekali. Wah, sangat lama sekali kan? Yang keempat adalah meteor. Meteor adalah benda langit yang bergerak dalam ruang planet dan berukuran kecil dan lebih kecil dari asteroid, namun lebih besar dari molekul. Meteor bukan bintang, tetapi pecahan-pecahan materi yang berasal dari angkasa luar yang kemudian terbakar akibat pergesekan dengan udara ketika memasuki atmosfer bumi. Yang kelima adalah satelit. Satelit adalah benda langit lainnya seperti planet. Selain berevolusi terhadap planet, satelit juga berotasi atau berputar pada porosnya. Nah, kali ini apakah kalian tahu? Satelit terbagi menjadi 2, yaitu satelit buatan dan satelit alam. Satelit buatan itu yang diluncurkan oleh manusia untuk berbagai keperluan, contohnya seperti satelit Palapa, untuk pelayanan radio dan televisi Indonesia, dan satelit alam contohnya seperti bulan dan satelit planet lainnya. Bulan adalah satelit alami bumi satu-satunya dan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan juga merupakan satelit alami yang terbesar di tata surya menurut ukuran planet yang diorbitnya. Dengan diameter 27%, kepadatan 60%, dan massa 1/81 dari bumi. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.